Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari sebelumnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat tauhid. Dengan segala nikmat inilah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada sore hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini adalah buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Ad-Dhahhak At-Tirmidzi, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala beliau. Atau beliau biasa juga dipanggil dengan kunyanya Abu Isa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bab yang pertama, setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan urgensinya atau pentingnya kita mempelajari kitab ini. Ya, ada beberapa poin pada pertemuan yang lalu yang sudah kita terangkan satu persatu, dan insyaallah taala kita akan pada malam ini atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan memasuki bab yang pertama. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala atau al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab tentang fisik Rasulullah, ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fi khalqi. Fi khalqi itu ya fisik ya. Kalau khuluq ya lain lagi. Kalau khuluq ya khalqun. Kalau khalqun itu fisik, ciptaan, makhluk gitu ya, seperti itu. Tapi kalau khuluq ya akhlak. Jamaknya bentuk pluralnya khuluq itu adalah akhlak ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, saya itu sangat heran ya. Saya pribadi nggak tahu kalau Bapak dan Ibu sekalian, saya itu pribadi sangat heran sekali ya kalau ada orang sangat benci gitu sama bahasa Arab gitu. Ya, saya tuh pengen nangis gitu loh. Karena kita ngomong akhlak kita pakai bahasa Arab. Ya, kita ngomong adab juga pakai bahasa Arab. Ya, paling kita nggak pakai bahasa Arab kalau ke kantor polisi, misalnya ke Polres ngurus SKCK, surat kelakuan baik. Tapi ada di antara kita yang sehari-harinya nih orang kelakuannya nggak baik. Biasanya akhlaknya nih orang akhlaknya nggak baik, nih orang adabnya nggak baik. Kita seperti itu. Ya, kita ngomong hak, misalnya hak asasi, hakun bahasa Arab, asasi dasar, asas. Ya, itu juga bahasa Arab. Bingung gitu loh. Lalu apa alasannya kita membenci bahasa Arab gitu kan, seperti itu. Ya. Dan yang pasti bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, ya, bahasa yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya
dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an. Ya, jadi heran sekali kalau ada orang yang sangat membenci bahasa Arab itu. Nah, di sini al-muallif rahimahullah taala mengatakan babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bab tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita pelajari. Ya, penting kita pelajari, penting kita ketahui bagaimana ciri-cirinya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Hasan, ini diantaranya ya. Sebelum kita memasuki bab ini, ya ada mungkin kita akan bacakan ya beberapa perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para salaf kita. Ya, bagaimana ketika mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji ciptaannya, memuji akhlaknya, ya, memuji fisik Rasul, keindahan, ya ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hasan bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hasan bin Thabit radhiyallahu taala adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Hasan bin Thabit Al-Khazraji Al-Ansari adalah salah seorang yang sangat jago dalam bersyair. Ya, ketika beliau radhiyallahu taala anhu mendendangkan bait-bait syairnya yang menggambarkan tentang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa ahsanu minka lam tara qattu aini." Ya, beliau mengatakan yang lebih indah darimu tak pernah mataku ini memandangnya. Artinya saya tidak pernah melihat manusia seindah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita malang melintang melihat orang. Hari ini misalnya kita lihat orang ganteng. Insya Allah besok masih ada lagi orang lebih ganteng dari dia yang kita lihat pada hari ini. Karena kenapa? Di atas langit masih ada langit. Itu kan kenyataan yang kita hadapi sekarang. Ya, jadi nggak ada itu bahwa hari ini kita mentok udah ini orang yang paling ganteng, nggak. Mungkin besok kita akan melihat yang lebih ganteng lagi. Ya. Nah, beliau mengatakan, Hasan radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah darimu wahai Rasulullah sallam tak pernah mataku ini memandangnya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Kata beliau, dan yang lebih tampan darimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah seorang wanita pun melahirkannya. Ya, artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ganteng. Ya, jadi masya Allah. Kata beliau lagi, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bersih dari segala macam cacat. Karena kita ketahui ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dengan batin beliau sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari cacat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dijaga dari segala macam cacat. Kita tahu sendiri ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah digelari, sudah diberikan gelar kehormatan oleh masyarakat Arab pada saat itu dengan Al-Amin. Ya, Al-Amin itu adalah orang-orang yang terpercaya. Jadi tidak pernah ada di antara mereka yang pernah mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbohong walaupun satu kata pun, walaupun sedikit pun. Itu nggak pernah ada yang yang pernah menemukan Rasulullah sallam ya berbohong. Ya, seperti itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallam. Makanya mereka memberikan gelar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin. Ya, nah kita lihat nanti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka yang terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya beliau radhiyallahu taala anhu. Di antara tugasnya Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan titipan orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keajaiban ini, perhatikan. Di pagi harinya, di siang harinya, orang-orang kafir Quraisy itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzab, ya, tukang pembohong, pembual, sahir, mashur, tukang sihir, orang tersihir, orang yang tukang tenun dan lain sebagainya. Dihina habis-habisan di pagi dan di siang harinya. Akan tetapi yang unik, ketika sore harinya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan harta-harta mereka. Ya, ajaib. Ya, kalau ada orang yang benci kita udah selesai. Boro-boro percaya sama, boro-boro nitip sama kita. Percaya sama kata-kata kita nggak mau. Ya, ini unik gitu loh.
Jadi di pagi harinya, di siang harinya mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis-habisan. Mereka membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis-habisan. Akan tetapi di sore harinya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu menitipkan harta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin. Ya, orang yang betul-betul ya sangat dipercaya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbohong. Jadi Masya Allah. Ya, maka beliau Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu mengatakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seolah-olah engkau ya Rasulullah diciptakan menurut kehendakmu sendiri. Kita kalau kita diciptakan sesuai dengan kehendak kita sendiri, mungkin kita minta sama Allah yang paling, saya orang yang paling ganteng, saya orang yang paling putih, saya orang yang paling kaya, saya orang yang paling dermawan, saya orang yang paling enggak ada cacatnya yang kita minta. Ya. Nah, beliau mengatakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan kehendakmu sendiri, kemauanmu sendiri. Mau begini dikasih, mau begini dikasih, ganteng segala macamnya. Itu gambarannya ya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ahsanan nas wajahan wa ahsanuhu khalqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan wajahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ganteng wajahnya. Wa ahsanahu khalqa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cakep, yang paling bagus fisiknya. Ya, yang paling bagus fisiknya. Ini kata Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Jawabus Sahih, beliau mengatakan, wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu, adalah ya perawakan dan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam min akmalis suwari wa atammiha, adalah yang paling sempurna, ya, yang paling, ya berarti enggak ada lagi di atasnya. Wa ajma'iha lil mahasini adalla ala kamalihi, dan terkumpul semua ciri keindahan fisik yang menunjukkan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa akramahullahu taala bi khuluqin hasanin, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang indah, dengan perangainya yang elok, dengan akhlaknya yang bagus, ya, wa suratan jamilatan, dan fisik yang bagus, fisik yang indah, ya, wajtama'at fihi al mahasin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka terkumpullah keindahan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini ya Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara gambaran para sahabat dan para salaf kita, para ulama kita, tentang bagaimana keindahan akhlak dan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke bab 1 ya. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab pertama ini ya, ini ada 15 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan kita akan bacakan ya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Hadis yang pertama, haddatsana Abu Raja ya Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ata bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu yaqul. Jadi ini hadis ini datang dari sahabat mulia ya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang paling dekat, salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak kecil ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Rasulullah memasuki kota Madinah, Anas bin Malik ya orang kaum Ansar, orang Madinah. Maka begitu Rasulullah memasuki kota Madinah, maka ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai pembantunya. Jadi Anas bin Malik banyak membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu bagaimana cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik. Nah, makanya kalau kita lihat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis
Ya, dan paling banyak, dan salah seorang sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Rasulullah SAW adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, di antara hadis ini ya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seseorang yang sangat tinggi menjulang. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggi. Akan tetapi ya ciri fisiknya Rasulullah SAW, beliau itu tidak tinggi menjulang, beliau itu tidak jangkung gitu loh. Ya, tinggi tapi tidak jangkung, tinggi tapi tidak menjulang. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak tinggi sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu lebih tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu saking tingginya, kalau beliau naik kuda itu kakinya hampir sampai ke tanah. Ya, ada orang yang kita kalau naik kuda kakinya hampir sampai ke tanah, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu saking tingginya beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, laisa bit-tawilil ba'in, tidaklah tinggi sangat tinggi menjulang, tidaklah tinggi jangkung gitu. Ya, beliau tinggi akan tetapi tidaklah sangat tinggi. Ya, kemudian beliau mengatakan wala bil qasir. Ya, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak tidak pendek. Ya, jadi kalau dibandingkan antara tinggi dan pendek, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kepada tinggi tapi tidak terlalu tinggi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak putih yang sangat putih. Ada orang putihnya itu sangat putih sekali ya. Saya nggak usah sebutkan ya. Biasanya ada orang-orang tertentu itu putih banget ya. Ada juga putih penyakit ya. Putih apa namanya itu, albino ya. Ya, itu seperti itu. Itu Rasulullah tidak seperti itu. Tidak pula putihnya tuh putih sekali gitu loh. Ya, yang sangat putihnya di luar kewajaran. Ya, karena ada suku-suku tertentu tidak usah kita sebutkan, itu putihnya sangat putih sekali, bahkan kadang-kadang di luar kewajaran daripada kita seperti itu. Nah, Rasulullah putihnya itu tidak seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putih, akan tetapi putihnya itu tidak di luar kewajaran. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, wala bil adam, dan juga kulitnya tidak kecoklatan, nggak kayak kita. Kalau kayak kita ini kan coklat nih. Rasulullah tuh nggak seperti ini kulitnya, nggak seperti kita, nggak coklat. Ya, putih, tapi putihnya tidak di luar kewajaran. Ya, beliau kulitnya tidak beliau kulitnya itu tidak coklat kayak kita. Ya, jadi beliau itu masya Allah sempurna. Ya, putihnya putih yang sempurna, tingginya tinggi yang sempurna, kemudian tinggi badannya tinggi yang sempurna, yang perfect gitu kalau kata orang. Kemudian warna kulitnya itu warna yang sempurna, warna yang sangat indah. Ya, taib. Kemudian beliau mengatakan wala bil ja'dil qatati. Rambut beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak, rambutnya itu ikal. Ya, rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikal. Ya, dan tidak terlalu keriting, tidak keriting. Ya, jadi rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak, kalau orang kita bilang tidak kribo, kalau orang Jawa mungkin bilang tidak kriwol gitu. Ya, tapi rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikal. Ya, akan tetapi tidak keriting. Wala bis sabti. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya juga tidak lurus kaku. Ya, jadi rambutnya nggak lurus kaku, nggak kayak orang yang habis di rebonding itu, enggak. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya tidak keriting, ya, tidak kriwol, ya, seperti itu. Kemudian juga rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lurus kaku. Ya, itu ya, ciri ya daripada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Selanjutnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ba'athahullahu ala ra'si arba'ina sana. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadi nabi dan rasul di saat usia beliau ya sekitar 40 tahun. Ya, ini usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, itu usianya 40 tahun kurang beberapa bulan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya,
Akan tetapi pendapat yang paling sahih dan yang paling raji ya jumhur ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul itu pada saat berusia 40 tahun. Ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusia 40 tahun, kalau kita pelajari ya, itu puncaknya ya, puncak kesempurnaan ya akal, hati seseorang itu. Ya, fisiknya itu di umur 40 tahun. Kita Bapak sekalian, ketika berusia sebelum 40 tahun, itu kadang-kadang kita masih kuat. Semangat itu diiringi dengan kekuatan, ya. Semangat diiringi dengan kekuatan. Akan tetapi ketika kita sudah berusia lebih dari 40 tahun, itu kan sudah lewat gitu kan. Sudah lebih dari 40 tahun, kadang-kadang kita semangat, akan tetapi kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Ya, saya sendiri dulu ngerasain sebelum usia 40 tahun itu semangat diiringi dengan kekuatan, ya. Jadi diajak kemana, ayo gitu kan, seperti itu. Diajak ngapain, ayo, kuat gitu. Dan semangatnya juga menggebu-gebu. Belakangan kok rasanya males gitu kan. Rasanya tidak semangat, loyo. Kadang-kadang ada semangat tapi kok nggak bisa. Oh ternyata karena kita sudah lebih dari 40 tahun. Itu antum pasti bisa merasakan, ya. Nah ketika kita sudah berusia 40 tahun, ketika kita sudah berusia ya lebih dari 40 tahun, maka segera perbaiki diri kita. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amalan soleh kita. Kurangi ya kecintaan kita terhadap dunia. Ya, karena itu sudah bukannya semakin menanjak, nanti akan semakin turun terus sampai akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15, ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita tuntunan, ya, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah berusia 40 tahun, kita harus banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang banyak kita baca ketika kita berusia 40 tahun adalah hatta idza balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana. Sampai ketika usianya sudah mencapai 40 tahun, maka doanya yang banyak kita baca adalah apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini di antara doa yang harus kita perbanyak ya baca ketika kita sudah berusia 40 tahun, ya. Jadi jangan di atas 40 tahun kita makin gila terhadap dunia gitu kan, makin makin jauh dari agama, ya. Dan jangan pernah berharap begini, entarlah saya kalau sudah 70 tahun ya, 80 tahun baru saya rajin ke masjid, baru saya rajin sedekah, baru saya begini dan begini, ya. Iya, kalau usia kita panjang. Akan tetapi kalau misalnya kita berprinsip seperti ini, berpendapat seperti ini, maka kesana bukannya makin baik. Akan terus kita ini berangan-angan dan kita terus akan ditipu oleh setan, akan digelincirkan oleh setan untuk terus berpikir seperti ini. Akhirnya orang-orang terkadang kita kalau di usia 40 tahun ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kesananya itu sudah berat. Makanya ada perkataan para ulama bahwa orang yang tidak bisa berubah di usianya 40 tahun, maka besar kemungkinan dia akan susah berubah sampai dia meninggal dunia. Ya, maka kita belum terlambat. Ya, yang usia 40 tahun, yang di atas 40 tahun kita belum terlambat. Kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bertaubat, perbanyak beristighfar, perbanyak bersedekah. Kurangi kecintaan kita terhadap dunia. Kita fokus terhadap akhirat. Karena sebentar lagi kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa aqama bi Makkah 10 sinin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Mekah selama kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fase Mekah itu sebanyak 10 tahun. Ya, ini diantara pendapat dan ini yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi pendapat jumhur ulama dan yang paling sahih adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah itu selama 13 tahun setelah diutus menjadi nabi dan rasul. Ini yang pertama, ya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ya sekitar 10 tahun, ya. Dan pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling roji jumhur ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fase Mekah itu sebanyak 13 tahun, ya. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa Anas bin Malik mengatakan 10 sinin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama pasca diutus menjadi seorang nabi dan rasul selama 10 tahun, ya. Karena dalam bahasa Arab itu, di tradisi Arab itu, ya, bahasa Arab itu, ketika misalnya
ya lebih daripada 10 tahun dan lebihnya itu tidak sampai setengah, maka itu biasanya dibulatkan ke bawah. Jadi misalnya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, ya itu biasanya dijadikan jadi 10 tahun. Kalau kayak kita 10 tahunan gitu. Ya, itu biasanya seperti itu. Nah, kalau ya di atas ya setengah gitu kan, seperti itu. Ya, jadi misalnya 16 tahun, 17 tahun gitu kan, itu biasanya mereka mengatakan 20 tahunan. Sama ya sama kita. Berapa lama di sana? Oh, sekitar 10 tahunan. Padahal mungkin kita sekitar 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Atau berapa tahun gitu ya. Saya sekitar 20 tahunan padahal mungkin kita cuma 18 tahun, 17 tahun seperti itu. Ya. Jadi boleh jadi Anas bin Malik mengatakan 10 tahun itu 13 tahun, akan tetapi Anas membulatkan jadi 10 tahun. Ya, seperti kelazimannya yang biasa dikatakan oleh orang-orang Arab, kebiasaan orang-orang Arab. Ya, wabil Madinati asyara sinin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ya, jadi fase Mekah 13 tahun, kemudian fase Madinah 10 tahun. Berarti totalnya 23 tahun. Ya, 23 tahun. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selama 23 tahun ini, 13 tahun di Mekah, ya selama di Mekah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menguatkan tauhid kepada para sahabat, kepada umat Islam. Jadi belum ada syariat-syariat yang turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Barulah kemudian ketika Rasulullah, apa yang dikuatkan di Mekah? Yang dikuatkan di Mekah itu adalah tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang memahami makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, itu itu makna yang betul, yang sahih tentang la ilaha illallah. Nah, makanya kita lihat ketika Bilal bin Rabah misalnya. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya, budak, ya, ketika disiksa oleh tuannya, ya, beliau tidak lagi dalam kondisi salat, beliau tidak lagi dalam kondisi zakat, beliau tidak lagi dalam kondisi puasa. Akan tetapi beliau cuma mengatakan meyakini dan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dengan itulah dia disiksa, dengan keyakinan tersebut. Ya, karena di Mekah ini belum ada syariat-syariat yang turun. Barulah setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, barulah pada saat itu mulai turun syariat-syariat Islam. Ya, jadi totalnya 23 tahun. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat selama 23 tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai menyerang bangsa Romawi. Ya, bangsa Romawi, kita tahu bangsa Romawi itu sudah berkuasa selama 800 tahun lamanya. Ya, mereka sudah berkuasa selama 8 abad. Mereka adalah kekuatan adidaya, ya, yang menguasai, salah satu kekuatan yang menguasai percaturan dunia pada saat itu. Sudah diinvasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah memperluas wilayah ke arah utara sana. Ya, ke arah daerah kekuasaannya Romawi pada saat itu. Ya, dan kita lihat Abu Bakar itu menjadi khalifah sekitar 2 tahunan. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebanyak berapa? Sekitar 10 tahunan. Ya, berarti 23 tahun ditambah 2 tahun berarti 25 tahun. Hanya 35 tahun. Ya, 35 tahun bangsa Romawi dan Persia yang sudah berkuasa selama 8 abad lamanya, yang punya jutaan personil, punya jutaan tentara yang terlatih, yang menguasai percaturan dunia pada saat itu, 2 kekuatan adidaya, 2 imperium besar pada saat itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tepatnya pada tahun ke-22 Hijriah berhasil dicabut sampai ke akar-akarnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan kaum muslimin. Cuma 35 tahun dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Bayangkan, berhasil mengalahkan 2 kekuatan besar yang sudah berkuasa selama 8 abad lamanya. Jadi Masya Allah. Ya, taib. Kita lanjutkan. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sana. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat usia beliau sekitar 60 tahunan. Nah, lagi-lagi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mempergunakan kata 60-an, sittina sana, 60 tahun. Jadi beliau bulatkan lagi. Padahal yang masyhur, yang paling sahih dan jumhur ulama
ya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat usia beliau berapa? 63 tahun. Akan tetapi lagi-lagi Anas bin Malik di sini radhiyallahu taala mengatakan sitina sana, 60 tahun. Ya, itu artinya beliau bulatkan menjadi 60 tahun. Tapi maksud beliau itu adalah 63 tahun. Ya, kalau kayak kita ya seperti 60 tahunan gitu, 70 tahunan, padahal mungkin 61, 62 dan seterusnya. Atau 70 tahunan mungkin 71, 72 dan seterusnya. Ya. Taib. Kemudian walaisa fi ra'sihi ya walihyatihi 20 sya'aratan baydha'a. Ya, Masya Allah ya. Kemudian ya di rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dihitung-hitung ubannya itu tidak sampai 20 helai. Ya, jadi Masya Allah. Ya, tidak sampai 20 helai. Jadi rambut ya di total dengan jenggot beliau ya. Kalau kita lihat nanti juga akan kita pelajari jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bawah dada. Ya, itu panjang sekali dan lebat sekali. Sampai ketika Rasulullah SAW ruku, ya Rasulullah SAW ketika ruku, sahabat melihat di belakang jenggotnya Rasulullah bergerak-gerak ketika membaca zikir-zikir. Itu saking panjangnya, saking lebatnya jenggot Rasulullah SAW. Akan tetapi perhatikan, ya sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, di kepala dan di jenggotnya itu enggak lebih dari 20 helai ubannya Rasulullah SAW. Makanya kalau ada yang cerita sama antum, semalam saya mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan Rasulullah datang kepada saya. Rasulullah SAW rambutnya ubanan semua, kemudian jenggotnya putih semua, itu bohong. Ya, itu setan yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh bin unik. Ketika ada orang yang mengaku mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, sementara dia nggak pernah mempelajari bentuk fisik Rasulullah SAW, nggak pernah ke masjid sholatnya, ya, nggak pernah ini dan itu, tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia mengklaim dirinya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika ditanya bagaimana fisik, bagaimana ciri-cirinya yang engkau lihat sebagai Rasulullah dalam mimpimu, kata dia rambutnya sebuah ubanan, kemudian jenggotnya semua putih, gitu kan? Ini nggak benar, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal dunia di kepala dan di jenggotnya itu enggak lebih dari 20 helai ubanan. Ya, itu yang ditemukan ya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak juga orang yang suka ya wallahu alam apa motivasinya suka mengklaim gitu kan, mengaku-ngaku dirinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan mau dibohongi sama syaitan. Ya, jangan mau dibohongi sama syaitan. Ingat, betul. Rasulullah Sallallahu setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu betul, ya, itu betul sekali, ya. Akan tetapi setan bisa mengaku-ngaku sebagai siapa? Sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, kemudian kita nggak pernah mempelajari Syama'il Muhammadiyah, ya. Kita tidak pernah mempelajari ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, besar kemungkinan nggak syaitan membohongi kita. Iya, besar kemungkinan syaitan membohongi kita. Ya, bisa nggak kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Bisa saja. Ya, bisa saja kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak ada jaminan. Ya, kalau yang kita lihat dalam mimpi itu adalah betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi itu adalah syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Kita tidak mengetahui ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat aku dalam mimpinya atau siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ra'ani, maka sungguh dia betul-betul telah melihat aku dalam mimpinya. Ya, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya ini, diucapkan di mana? Di hadapan siapa? Di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar, di hadapan Utsman, di hadapan Ali, ya, di hadapan Talha, Az-Zubair dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, yang setiap hari mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia dan mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa nggak
mereka dibohongi oleh setan? Enggak bisa. Jadi kalau mereka mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya betul-betul itu adalah Rasul yang mereka lihat dalam mimpinya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Kata Rasulullah, "Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Karena sesungguhnya syaitan, kata Rasulullah, tidak bisa menyerupai aku. Ya, menyerupai iya betul. Akan tetapi ya mengaku-ngaku, syaitan mengaku-ngaku kepada sebagai Rasulullah SAW itu sangat mungkin. Karena kenapa? Kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Ditambah lagi kita tidak pernah mempelajari ciri fisik Rasulullah SAW. Maka jadilah kita dibohongi oleh syaitan. Kamu mimpi ketemu Rasulullah? Iya, semalam saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, ciri-cirinya gimana? Rambutnya semua ubanan, jenggotnya semua ubanan, pakai tongkat, ringkih. Padahal nanti akan kita pelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam badannya tegap. Ya, nanti akan kita pelajari. Ya, jadi sekali lagi bahwa syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu betul. Jaminan dari Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, "Man ra'ani fil manam." Siapa yang melihat aku dalam mimpinya atau siapa yang bermimpi bertemu aku, kata Rasulullah, faqad ra'ani. Maka sungguh dia betul-betul telah bermimpi bertemu dengan aku, kata Rasulullah SAW. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu la yatamatsalu bi, tidak mungkin bisa menyerupai aku, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi bahwa syaitan itu bisa saja mengaku-ngaku sebagai Rasulullah SAW. Mengaku-ngaku kepada siapa? Tentu saja kepada orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah SAW dan tidak pernah mempelajari ciri fisiknya Rasulullah SAW. Maka inilah kemungkinan yang bisa dibohongi oleh syaitan. Ya, taib. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hadis yang pertama ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ya, yang pertama bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggi menjulang. Ya, tidak tinggi jangkung, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pendek. Ya, juga tidak pendek. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang sangat putih. Artinya putihnya beliau bukan di luar kewajaran. Ya, putihnya beliau itu adalah seorang yang putih. Ya, kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putih, akan tetapi putihnya itu tidak di luar kewajaran. Ya, kemudian beliau juga bukan orang yang berkulit coklat. Ya, akan tetapi kulit beliau ya putihnya itu ada kemerah-merahannya. Itu kan beda. Ya, ada orang yang suku-suku tertentu putihnya sangat sangat putih. Ya, di luar daripada kebiasaan orang-orang, gitu kan, seperti itu. Rasulullah itu tidak seperti itu. Rasulullah putih, ada bercampur dengan kemerah-merahan gitu, dan kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak coklat. Ya, yang ketiga, rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keriting, apalagi keribo, yang enggak. Ya, kalau orang Jawa bilang mungkin kriul-kriul gitu. Ya. Dan rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lurus kaku, ya. Jadi ikal. Kalau ikal itu kan tidak keriting, juga tidak lurus kaku, ya. Kemudian yang keempat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul itu pada saat ya beliau berusia 40 tahun. Ya, kita tahu lah ya bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kalinya diutus menjadi seorang nabi. Karena beliau diutus pertama kali itu menjadi nabi, barulah kemudian diutus menjadi rasul. Ya, di usia 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi. Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka ber'iktizal. Ya, suka mengasingkan diri dari masyarakat yang sudah rusak pada saat itu di Gua Hira. Ya, dan itu masih ada sampai sekarang. Ya, mungkin kalau antum di antara bapak dan ibu mungkin sudah ada yang pernah naik ke atas sana. Itu tinggi banget tempatnya. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, disitulah beliau beriktizal. Ya, dan setiap harinya itu istri beliau tercinta Khadijah, ya binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, setiap hari membawakan bekal mengurusi keperluannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian ya turunlah Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, turunlah Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian mendekap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kuat. Ya, kemudian Jibril alaihi salatu wassalam berkata, "Iqra." Ya, bacalah wahai Muhammad. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Ya, karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang ummi, ya. Nabi yang buta huruf, tidak bisa baca.
ya, dan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika beliau didekap oleh Jibril dengan sangat kuat, ya, dan diperintahkan membaca Iqra, maka beliau mengatakan ma ana biqari. Itu sampai berulang-ulang, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Iqra bismi rabbik. Ini ayat yang pertama turun dari ayat pertama sampai ayat kelima, ya, yang menunjukkan ya sebagai kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ketika para ulama mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerasulan Rasulullah dimulai ketika turun ayat ya ayyuhal mudaththir. Ya, jadi berbeda ya antara kenabian Rasulullah SAW dengan kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenabiannya ditandai dengan turunnya ayat, ya. Ya, Iqra sampai ayat kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai seterusnya. Kemudian dimulai kerasulannya beliau dimulai dengan turunnya ya ayyuhal mudaththir, ya. Taib. Kemudian ya beliau berdakwah di Makkah sekitar 10 tahun, ya. Sekitar 10 tahun atau tepatnya 13 tahun, ya, dan di Madinah itu sebanyak 10 tahun. Kemudian yang keenam, yang terakhir, beliau ya Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada usia 60 tahun, ya, tepatnya 63 tahun, ya. Kemudian uban pada rambut, kepala dan jenggot beliau tidak lebih dari 20 helai, ya. Udah masuk waktu Pak Haji? Belum ya? 1 menit lagi. Ya, taib. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib, ya, dan isya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah mungkin selepas azan isya kita akan lanjutkan sebentar. Dan mungkin ada di antara bapak dan ibu sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Naam, silakan azan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Taib.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah waktu yang tersisa ini mungkin kita sesi tanya jawab ya, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Naam. Oh gitu. Taib, ada yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Taib, kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, haddatsana Humaid bin Mas'adata Al-Basri qala. Beliau berkata, haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaidin an Anas bin Malik. Jadi ini lagi-lagi dari sahabat mulia. Hadis ini lagi-lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Sebagaimana kita terangkan di awal tadi bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat ya yang banyak membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau ya dengan sukarela menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini otomatis beliau akan banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, lebih dari 5.000 hadis. Ya, bahkan kala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha cuma meriwayatkan 2.000 lebih hadis dari Rasulullah SAW. Akan tetapi Abu Hurairah itu lebih dari 5.000 hadis, ya, yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Karena kenapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sangat banyak membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah kalau tidak makan, Abu Hurairah tidak makan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, Abu Hurairah juga makan. Demikianlah seterusnya. Ya, jadi Abu Hurairah sangat banyak membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau ya tidak ada waktu untuk mencari dunia. Maka kita tahu bahwa Abu Hurairah dulunya adalah orang yang sangat miskin sekali. Bahkan beliau terkadang jatuh pingsan karena apa? Karena kelaparan. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena banyak membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya banyak dihabiskan di masjid. Ya, akan tetapi hikmahnya sampai pada hari ini hadis yang banyak kita baca adalah hadis yang datang dari Rasulullah, yang banyak kita baca melalui sahabat mulia siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian pula dengan Anas. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu banyak membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis-hadis ya yang banyak kita baca sekarang banyak melalui siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posturnya atau perawakannya itu sedang. Ya, jadi tidak terlalu tinggi, ya tidak terlalu pendek, ya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya, intinya perawakan beliau sallallahu alaihi wasallam, postur tubuhnya itu sedang. Ya, ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Laisa bitawili wala bil qasir. Ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi menjulang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pendek. Lebih kepada tinggi, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pendek. Ya, hasanal jismi, kata beliau, ya, fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posturnya Rasulullah SAW itu sangat bagus, itu sangat indah. Ya, jadi tidak ada orang yang posturnya yang sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabatin, dan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keriting, dan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak lurus kaku. Ya, asmaral launi. Ya, kata Anas di sini warna kulit beliau itu coklat. Nah, perhatikan di sini Bapak sekalian. Nah, ini kalau kita baca di sini ya, seolah-olah bertentangan dengan hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama mengatakan tadi apa? Bahwa ya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak coklat. Akan tetapi di hadis ini ya Anas mengatakan asmaral launi. Jadi warna kulit beliau itu coklat. Jadi seolah-olah kontradiksi antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Taib, ulama mengatakan ya, ulama mengatakan ketika berusaha mereka mengkompromikan hadis ini, mereka mengatakan bahwa
ya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya pada dasarnya adalah ya putih, tidak coklat. Ya, akan tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan safar yang jauh gitu kan. Terkadang jihad fisabilillah, Rasulullah berperang, ya, maka di saat itu kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi coklat, ya. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh sebagian para ulama. Ya, mereka mengatakan bahwa ketika sahabat mengatakan menceritakan ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa ini adalah sifatnya permanen ketika itu diceritakan oleh para sahabat, ya. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini seperti yang saya terangkan tadi, bahwa putihnya itu bercampur dengan kemerah-merahan. Jadi bukan coklat maksudnya. Ya, akan tetapi putihnya itu bercampur dengan kemerah-merahan. Ya, seperti itu. Nah, ini pendapat yang wallahu taala alam bisawab, ini pendapat yang saya ikuti yang paling kuat, ya, seperti itu. Bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih yang lainnya, akan tetapi ketika Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengeluarkan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini sahihun gharib, ya, sahihun gharib. Jadi hadis ini kedudukannya seperti itu. Jadi tidak bertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Taib. Kemudian Anas mengatakan idza masya yatakaffau, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan dengan tegak, ya, yatakaffau kalau dalam bahasa Arab di antara maknanya itu seperti ketika perahu berlayar, ya, kadang-kadang naik turun naik seperti itu, ya. Nah, begitu cara berjalannya Rasulullah SAW. Rasulullah kalau berjalan, maksudnya di sini yatakafau, kepalanya tegak, ya. Kemudian nanti akan kita pelajari lagi bahwa Rasulullah SAW, ya, hadis dari Ali, Rasulullah ketika berjalan seolah-olah orang yang jalannya itu turun. Artinya Rasulullah SAW kalau jalan itu cepat, ya, jalan beliau cepat. Akan tetapi cepatnya Rasulullah bukan cepatnya orang yang terburu-buru, dan Rasulullah SAW kalau berjalan itu tidak lelet, tidak lambat, gitu kan, seperti itu. Jadi pada prinsipnya cara jalannya Rasulullah, beliau tegap badannya, kemudian Rasulullah kepalanya tegak, gitu kan. Kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan jalannya cepat. Akan tetapi cepatnya itu tidak seperti orang yang jalannya terburu-buru, yang diburu-buru sesuatu atau mengejar sesuatu. Ya, akan tetapi ini alami, normal cara berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan pada hadis ketiga, ya, pada pertemuan berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.